Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh. Langsung ke modul 1, yaitu konsep dasar teknologi pendidikan. Pada awal tahun 1900-an, pembelajaran teknologi pendidikan PJJ ini menggunakan media cetak, media radio, audiovisual, dan kemudian menggunakan secara masif radio dan televisi pada lembaga pendidikan formal dan non-formal. Pada tahun 1960-an, pembelajaran mulai menggunakan testing mesin, dan 10 tahun kemudian muncul penerapan desain pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih sistematis dan sistemik. Pada tahun berikutnya 1990-an berkembang menggunakan komputer untuk pembelajaran interaktif dengan muncul teknologi komunikasi yang lebih canggih yang akhirnya melahirkan e-learning dan online sebagai pembelajaran berbasis internet. Pada awal tahun 1970-an, istilah teknologi pembelajaran berubah menjadi teknologi pendidikan pada tahun 1972 dan 1977. Pada tahun 1994 berubah kembali menjadi teknologi pembelajaran, dan kemudian kembali lagi pada tahun 2008 dan 2018 menjadi teknologi pendidikan. Ini untuk modul 1. Teori pendidikan jarak jauh. Teori pendidikan jarak jauh mempunyai konsep dasar dan ciri pokok. Konsep dasarnya yaitu berubahnya dari waktu ke waktu. Pertama, kemajuan dan perkembangan produk-produk yang digunakan dalam pendidikan, perubahan aksesibilitas teknologi, kebutuhan pendidikan yang semakin besar, dan berkembangnya atau bertambahnya peserta didik. Ciri-ciri pokok pembelajaran jarak jauh yaitu pertama, berbasis institusi, keterpisahan antara guru dan peserta didik, penggunaan media teknis seperti cetak, audio, video, dan komputer. Dalam PJJ dimungkinkan adanya tatap muka, partisipasi dalam bentuk industrialisasi pendidikan tampak dalam subsistem PJJ. Kemudian di teori PJJ yaitu ada teori kemandirian dan otonomi, teori industrialisasi pembelajaran, teori interaksi dan komunikasi, teori belajar orang dewasa, sisa teori PJJ, dan teori ekuivalensi. Mengapa demikian? Mengapa pendidikan jarak jauh? Pertama, alasan pertama yang diperlukan, PJJ sebagai kebijakan pemerataan kualitas pendidikan, jumlah pengajar yang berkualitas terbatas. Kenapa? Karena ada faktor pendorong dan penghambat dan keterbatasan PJJ. Dalam PJJ pasti mempunyai variasi praktik dalam PJJ. Pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Dalam PJJ menggunakan pendekatan online learning, e-learning, cyber learning, virtual learning, sinkronus dan asinkronus, distributed learning, hybrid atau blended, mobile learning. Nah, setelah kita menggunakan pendekatan pembelajaran dalam PJJ, yaitu pasti kita akan menggunakan teknisnya bagaimana menjalankan PJJ. Pertama, pendidikan terbuka jarak jauh, modus pembelajaran tunggal dan rangkap, proporsi pembelajaran TTM dan belajar mandiri, berpusat pada pengajar dan berpusat pada peserta didik. Fungsi teknologi PJJ yaitu pertama ada fungsi pendekatan sistem. Penggunaan pendekatan sistem dalam memecahkan masalah PJJ yang dimulai dengan menganalisis masalah, mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab, dan menentukan solusi yang dapat mengatasi masalah. Melalui pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan baik dan tepat. Setelah kita mengetahui fungsi pendekatan sistem, pasti kita akan mengetahui juga karakter dasar bahan pembelajaran, yaitu ada self-instructional, self-explanatory power, self-paced learning, self-contained, individualis, komunikatif dan interaktif, multimedia computer based material, support by tutorial and study group. Nah, untuk fungsi manajemen pembelajaran yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penggunaan sumber belajar dalam skala luas, mengembangkan dan mendayagunakan teknologi pembelajaran dalam memfasilitasi peserta didik. Penggunaan teknologi dalam PJJ, penggunaan teknologi tepat guna.
Penggunaan teknologi secara luas dan penelitian tentang penggunaan media dalam PJJ. Penggunaan teknologi pendidikan secara luas yaitu baik tingkat makro maupun mikro yang melibatkan proses sistematik untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan hasil belajar serta meningkatkan kinerja peserta didik. Berbagai konsep dalam PJJ digunakan pula dalam teknologi pendidikan, misalnya konsep komunikasi dua arah, bimbingan belajar, bahan pembelajaran melalui penggunaan media komunikasi yang paling sederhana dengan TTM sampai dengan berbasis elektronik. Penelitian tentang penggunaan multimedia dalam PJJ yaitu menunjukkan tentang penggunaan media terhadap hasil pembelajaran menunjukkan bahwa tidak ada perubahan pengaruh antara secara terkombinasi dengan media lain. Pernyataan hasil tentang penelitian ini tidaklah disepakati sepenuhnya oleh pakar teknologi pendidikan. Akan tetapi, penelitian terbaru tentang penggunaan media dalam PJJ menunjukkan bahwa hasil belajar melalui online lebih baik daripada TTM, menggunakan waktu belajar lebih lama, mempunyai akses lebih banyak terhadap bahan pembelajaran, dan berkolaborasi dengan cara yang berbeda dengan peserta didik yang secara belajar tradisional. Aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah PJJ. Dalam memecahkan masalah PJJ ditentukan oleh kualitas, kuantitas, dan kecocokan sebuah pendidik atau sebuah pendidikan. Sistem peluncuran merupakan metode yang digunakan untuk mengelola dan meluncurkan aktivitas pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sistem pembelajaran dapat diklasifikasikan yaitu sebagai model peluncuran konvensional berbasis stand-alone komputer, internship and mentoring, berbasis internet atau intranet, blended learning. Penggunaan dalam memulai penyelenggaraan PJJ antara negara berkembang dan negara maju. Secara garis besar dapat disampaikan bahwa masuk pendirian PJJ di semua negara yaitu sama, yaitu memberikan layanan masyarakat pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan biasa. Dari segi teknologi pendidikan mencerminkan kemajuan aplikasi teknologi di negara masing-masing. Bahan pembelajaran jarak jauh. Desain pembelajaran dalam pengembangan bahan pembelajaran PJJ telah lama dikenal, seperti yang telah diimplementasikan oleh UT Terbuka Jember atau UT Terbuka Indonesia, yaitu modul. Bahan pembelajaran yang didesain khusus PJJ diharapkan dapat dipelajari secara mandiri dengan lebih mudah oleh peserta didik. Proses belajar mandiri peserta didik diarahkan kepada pencapaian tujuan pembelajaran yang ditandai dengan pencapaian hasil yang baik dalam belajar. Tujuan pembelajaran harus mengandung 3 wawasan, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pengukuran tujuan pembelajaran menggunakan tes acuan patokan yang harus mengandung validitas, reliabilitas, dan dapat digunakan. Manajemen pembelajaran PJJ berbasis teknologi pendidikan dan biaya PJJ. Sebagai suatu sistem PJJ mempunyai berbagai subsistem yang berintikan subsistem dasar yang terdiri dari peserta didik, proses dan strategi interaksi pembelajaran, penilaian, sertifikasi, serta ulasan yang kompeten. Subsistem yang utama terdiri dari kurikulum yang relevan, bahan pembelajaran bermedia layanan peserta didik, infrastruktur teknologi komunikasi, fungsi, administrasi, dan akademik. Manajemen bahan pembelajaran secara keseluruhan terdiri dari tahap persiapan, pengembangan, reproduksi, dan distribusi. Bagi pihak tertentu yang bermaksud menyelenggarakan PJJ perlu diperhitungkan bahwa walaupun biaya operasional itu lebih murah dari penyelenggaraan TTM biasa, diperlukan atau diperhitungkan dengan cermat bahan pembelajaran yang berkualitas dan penyediaan infrastruktur untuk layanan pembelajaran yang sangat mahal. Namun untuk program non-gelar atau non-sertifikasi, mahalnya dari pengembangan ini akan terkompensasi dengan semakin luasnya penggunaan belajar secara terbuka dan sumber belajar yang dapat diakses dengan gratis melalui internet. Struktur organisasi PJJ pada awal berdirinya PJJ. Pengambilan keputusan untuk memulai penyelenggaraan PJJ mutlak diperlukan dukungan politisi yang kuat dari pengambilan keputusan puncak di suatu lembaga atau organisasi. PJJ beroperasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari
berbagai macam subsistem dengan fungsi masing-masing yang spesifik dan melaksanakan fungsi bersama sebagai satu kesatuan. Fungsi dari subsistem meliputi bidang peserta didik dan kegiatan pembelajaran, bidang pengembangan, reproduksi, distribusi bahan pembelajaran, bidang media komunikasi, pengujian, logistik, dan jaminan kualitas. Struktur kelembagaan BJJ dibentuk dan dikembangkan untuk melaksanakan seluruh fungsi tersebut. Kesederhanaan dan kompleksitas dari struktur organisasi disesuaikan dengan berbagai pertimbangan yang berasal dari suprasistem PJJ, yaitu kebijakan kelembagaan atau organisasi yang lebih tinggi, perkembangan iptek, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pengguna PJJ. Oleh karena itu, tidak ada struktur organisasi yang sama bagi penyelenggaraan PJJ di negara atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PJJ. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.